Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, orang-orang beriman dimanapun adanya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabkhil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan jangan kau lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Sebenarnya Allah hendak menerangkan kepada segenap umat manusia, terutama khususnya untuk orang-orang beriman, bahwa Allah hendak mengingatkan hidup ini sesungguhnya bukan membuat manusia itu menderita, tapi Allah justru mengingatkan jangan sampai dilupakan ada bagian yang bisa dinikmati. Tetapi memang Allah pun memberikan perintah untuk bisa menikmati kehidupan itu dibutuhkan ketenangan jiwa. Karena itu Allah menegaskan dengan perintahnya itu, carilah pada apa yang sudah Allah anugerahkan kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Dan ini porsi yang paling besar yang ditekankan oleh Allah agar raihlah ketenangan, karena memang untuk kebahagiaan itu tentu sangat terkait dengan keadaan jiwa atau hati dalam keadaan tenang, tentrem, sehingga hidup ini dapat dinikmati ketika jiwa kita ini dalam keadaan damai, tenang, dan pasti tidak akan mendapati hidup ini dengan kegelisahan. Jadi sederhana sebenarnya, kalau sudah mencapai jiwa itu tenang, maka hidup ini hanyalah untuk dinikmati. Karena itu Allah selalu mengingatkan, jangan kau lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ini jauh sebelum akhirnya akan diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi jauh sebelum itu memang kita harus bisa mendapati jiwa kita tenang dulu, nanti akan bisa menikmati kehidupan dan berbagi kebaikan kepada orang lain. Sebenarnya ini konsep untuk kepemimpinan. Ya. Kita akan melihat bagaimana sederhananya ketika jiwa tenang, lalu bisa menikmati dengan kebersamaan. Ini sebuah contoh jamaah, ya, majelis zikir, tawasau, dengan jiwa yang tenangnya, mereka sedang mulai menikmati kehidupan, yaitu menikmati pemberian dari Allah. Makan, minum, tentu makanan yang halal lagi thayyibah. Ini contoh yang sangat sederhana, yang biasanya memang ditemui di banyak kehidupan umat manusia. Tetapi bagaimanakah kenikmatan semacam ini sampai kita benar-benar dapat menikmati? Makan minum itu adalah kenikmatan. Di sini, tetapi ketika ini dihidangkan dalam keadaan jiwa tidak tenang, apapun jenis makanan dan minumannya itu tidak bisa dinikmati, karena masih ada beban-beban pikiran itu.
Jadi sangat sederhana. Maka cobalah mulai dengan sederhana kehidupan ini, yaitu mengait antara kehidupan zahir dan batin. Karena memang eksistensi manusia itu nggak bisa lepas dari kehidupan zahiriah dan batiniahnya. Majlis Zikir Tawasul ini mengantarkan bagaimanakah hidup ini dengan selalu mengingat Allah, lalu dapat diraih kenikmatan hidup. Dan itu justru sekali lagi Allah mengingatkan, wala tangsa nasibaka minad dunya. Jadi kalau sudah tenang, hidup ini nikmat. Dengan itulah anugerah Allah diturunkan kepada orang-orang beriman yang tidak pernah melupakan Allah. Pada tahapan berikutnya, maka Allah pun menyeru agar berbuat baik kepada orang lain. Jadi kebaikannya itu bukan menurut keinginannya, tetapi Allah lah yang menghendaki untuk berbuat kebaikan. Nah, kebaikan ini bukan menurut konsep pemikiran, tapi akan diturunkan oleh Allah dengan petunjuk bagaimana berbuat baik pada orang lain. Dan selanjutnya, kalau sudah begitu, Allah pun menegaskan untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang buat kerusakan. Jadi kalau ini diterapkan dalam kepemimpinan, maka akan diraih keberhasilan seorang pemimpin ketika jiwanya tenang, lalu dapat dinikmati dan bisa berbagi bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga kecenderungan untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini jauh. Justru konsep kepemimpinan semacam inilah akan lahirnya kemakmuran, adanya keadilan. Itu konsep kalau diterapkan dalam kehidupan orang-orang beriman, maka hidup ini adalah hidup yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian saudaraku, ini hanya sekilas gambaran bagaimana kita mencoba menerapkan ayat Allah yang diantarkan lebih dulu dengan menenangkan jiwa, yaitu dengan zikrullah. Karena Allah sudah menerangkan bahwa alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya tentram karena mengingat Allah, zikrullah. Ingatlah hanya dengan berzikir hati jadi tenang. Tentu kaitannya karena ketenangan jiwa ini akan meningkatkan keimanan. Kualitas keimanannya itu semakin meningkat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman supaya ditambah keimanannya dari keimanan yang sudah sebelumnya. Ini adalah peningkatan kualitas keimanan sehingga mencapai pada derajat takwa. Karena itu ketenangan terkait juga dengan peningkatan kualitas keimanan untuk mencapai makom takwa. Dan itulah kenikmatan. Jalan yang Allah anugerahkan nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan yang lurus. Demikian saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada tayangan video berikutnya.